mengenal untung rugi dalam berbisnis toko sembako ya teman-teman. Barang sembako salah satu komoditas yang akan selalu ada pasarnya. Meskipun dunia semakin maju, bahkan supermarket yang erat dengan moderitas pun memilih sembako sebagai produk yang dijualnya. Hal ini sangat wajar karena sembako menjadi kebutuhan dasar pangan bagi seluruh rakyat Indonesia teman-teman. Hampir setiap hari kita pasti mengkonsumsi beras, telur, daging, dan barangan lainnya teman-teman. Oleh karena itu berbisnis sembako masih menjadi salah satu usaha dengan prospek yang menjanjikan. Namanya juga berbisnis, pasti tetap ada yang namanya untung dan rugi teman-teman. Begitupun juga jualan toko sembako. Berikut ini saya akan mengulas tentang untung dan ruginya dalam berbisnis sembako dan memberikan beberapa tips untuk mengatasinya teman-teman. Di video kali ini saya akan mengenalkan untung dan rugi dalam berjualan barangan sembako ya teman-teman, dan beberapa tips cara untuk menghadapinya. Meskipun hanya barangan sembako, kamu tetap bisa mendapatkan keuntungan dari usaha ini. Inilah beberapa keuntungan yang bisa dirasakan saat berjualan barangan toko sembako ya teman-teman. Keuntungan yang pertama itu pembeli yang selalu ada ya teman-teman. Jika kamu ingin menjual barang yang tidak bersifat musiman dan selalu ada pembeli, berjualan toko sembako adalah pilihan yang tepat teman-teman. Selain selalu ada pembelinya, barangan sembako juga tergolong barang yang sifatnya fast moving, yang artinya konsumen selalu akan mencarinya setelah mereka habis mengkonsumsinya ya teman-teman. Keuntungan yang kedua itu adalah modal yang relatif kecil ya teman-teman. Usaha warung sembako tidak harus diartikan kamu harus memiliki modal yang besar untuk memulainya teman-teman. Kamu bisa mulai dari skala yang kecil terlebih dahulu. Misalnya dengan menjual salah satu jenis barang terlebih dahulu atau membuka toko di rumah sendiri. Keuntungan yang ketiga itu adalah harga yang kompetitif ya teman-teman. Terkadang kondisi di pasaran bisa jauh lebih berbeda. Semua tergantung pada ketersediaan barang ya teman-teman. Dalam kondisi ini kamu bisa mengatur harga jual sendiri yang kompetitif ya teman-teman. Artinya besaran profit bisa kamu atur sendiri, margin atau keuntungannya teman-teman. Namun kamu juga harus mematok harga yang kompetitif dengan yang ada di pasaran agar barangan sembako yang kamu jual laris dan tetap dicari orang ya teman-teman. Keuntungan yang keempat adalah kebebasan pembeli ya teman-teman. Keuntungan jualan sembako secara rumahan adalah pembeli diberikan kebebasan untuk memilih seberapa banyak sembako yang mereka perlukan ya teman-teman. Sesuai dengan keinginan mereka, jika di supermarket biasanya sembako ini telah dipaketkan berdasarkan ukuran tertentu ya teman-teman. Nah, jika membeli di warung, pembeli bisa hanya membeli sebutir telur saja atau beras sekilo saja. Tidak ada pakemnya dalam hal banyaknya kuantitas barang teman-teman. Hal ini memungkinkan pembeli lebih leluasa untuk berbelanja di warung atau toko sembako kita ya teman-teman. Dalam menjalankan bisnis usaha toko sembako mesti ada tantangannya teman-teman. Selain keuntungan, saat berjualan toko sembako kamu akan dihadapi beberapa tantangan ya teman-teman. Tantangan ini jika tidak diantisipasi dengan baik akan merubah menjadi kerugian. Berikut adalah tantangan yang umum dihadapi saat berjualan sembako teman-teman. Adapun tantangan atau kerugian yang akan dihadapi adalah yang pertama itu harga yang fluktuatif ya teman-teman. Meskipun telah ditetapkan pemerintah, harga sembako bisa naik turun harganya. Sangat tergantung situasi pemerintah dan penawaran yang ada di pasar ya teman-teman. Hal yang perlu kamu lakukan adalah mencoba lebih sensitif terhadap perubahan harga ini dan yang menyesuaikan harga-harga sesuai dengan kondisi yang ada di pasarnya teman-teman. Tantangan atau kerugian yang bisa kita hadapi adalah produk memiliki masa kadaluarsanya teman-teman.
Sembako termasuk ke dalam produk yang memiliki masa kadaluarsanya teman-teman. Bahkan beberapa di antaranya memiliki periode yang lebih cepat. Tidak ada yang bisa kita lakukan untuk memperpanjang masa kadaluarsanya. Karena setiap produk itu harus dalam kondisi baik agar dilirik pembeli ya teman-teman. Oleh karena itu, kamu harus memperhatikan baik-baik dalam penyediaan barang-barang. Misalnya saat memilih barang seperti mie instan, kamu harus memperhatikan tanggal kadaluarsanya saat berbelanja di grosir ya teman-teman. Kalau masa kadaluarsanya masih panjang, kamu bisa membelinya dan menjualnya kembali. Begitu sebaliknya, jika tanggal kadaluarsanya dekat, jangan coba-coba untuk membelinya ya teman-teman. Tantangan atau kerugian yang akan dihadapi selanjutnya adalah persaingan yang begitu ketat teman-teman. Bisnis sembako memiliki persaingan yang ketat di dalamnya. Selain pasar tradisional, pasar swalayan juga menjual barangan sembako ya teman-teman. Hal yang perlu dilakukan adalah carilah perbedaan di antara keduanya dan berikan layanan yang lebih kepada pelanggan ya teman-teman. Misalnya kamu bisa melakukan pelayanan antara radius berapa kilometer atau memberlakukan sistem pre-order sehingga konsumen tidak khawatir kehabisan sembako yang ingin dibelinya hari itu ya teman-teman. Tantangan atau kerugian selanjutnya adalah keuntungan yang tidak terlalu besar ya teman-teman. Meskipun memiliki peminat yang selalu ada, profit dari usaha sembako ini bisa dibilang tidak terlalu besar. Harga yang fluktuatif dan kompetisi yang ketat dalamnya membuat kamu tidak bisa menerapkan margin yang terlalu besar saat menetapkan harga jual yang tinggi teman-teman. Jika kita sudah menghadapi situasi yang seperti saya sebutkan tadi teman-teman, perlu tips dan trik dalam berjualan toko sembako teman-teman. Harga yang fluktuatif dalam persaingan yang ketat memang menjadi tantangan terbesar dalam berbisnis toko sembako teman-teman. Oleh karena itu kita perlu menawarkan sesuatu yang berbeda agar pengalaman konsumen saat berbelanja di toko kita sangat berkesan ya teman-teman. Tips dan trik yang pertama itu adalah berilah harga yang masuk akal teman-teman. Harga sampai saat ini masih menjadi pertimbangan utama seseorang untuk membeli sesuatu teman-teman. Oleh karena itu kita harus menetapkan harga jual yang bisa tetap bersaing di pasaran. Ingat, dalam berbisnis sembako lebih baik barang tersebut laku terjual daripada menumpuk dan membusuk ya teman-teman. Nah, ini. Untuk tips dan trik yang kedua adalah berilah variasi produk di toko kita teman-teman. Jika modelnya sudah bisa ditingkatkan, ada baiknya kita menghadirkan variasi produk di toko kita teman-teman. Jika sebelumnya hanya ada 2 atau 3 variasi, mungkin kita bisa tingkatkan sampai 6 atau lebih ya teman-teman. Selain itu kita juga bisa memulai menjual produk lainnya di luar sembako teman-teman. Misalnya rokok, minuman sasetan, sampai tabung gas ya teman-teman. Dengan begini konsumen tidak perlu beralih ke toko lain untuk memenuhi kebutuhannya teman-teman. Tips dan trik yang terakhir adalah buat toko senyaman mungkin ya teman-teman. Toko yang nyaman manfaatnya tidak hanya untuk diri sendiri teman-teman, tapi juga konsumen yang berkunjung, bahkan lebih lagi jika toko kita bisa menjadi salah satu alternatif tempat berkumpulnya orang bersosialisasi teman-teman. Kita bisa manfaatkan hal ini untuk menanyakan kira-kira produk apa lagi yang mereka inginkan ketika mereka berkumpul di toko kita teman-teman. Tapi ada sedikit tips, meskipun sudah akrab, jangan terima toko kita diutangi oleh konsumen yang merasa sudah dekat dengan kita teman-teman. Adanya piutang ini bisa membuat toko kita akan kesulitan untuk memutar uangnya kembali ya teman-teman. Oke teman-teman, itulah cara untuk mengenal untung dan rugi dalam berbisnis toko sembako teman-teman. Sampai di sini dulu video saya untuk hari ini. Sekiranya teman-teman suka, jangan lupa like, comment, dan share, dan jangan lupa juga tekan tombol subscribe-nya biar saya lebih semangat lagi dalam
membuat konten-konten berikutnya, dan semoga video saya ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua.